Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai profil dan sosial ekonomi serta budaya negara India. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Desi Fitriani. Kemudian ada teman saya Lila Ananta, dan yang kedua ada Muhammad Firman Abdullah. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan menjabarkan secara singkat atau secara garis besarnya saja mengenai data negara India secara budaya, ekonomi, serta geografisnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau dan menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih ya teman-teman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan menjelaskan secara langsung mengenai data-data negara India. Simak ya teman-teman. Profil negara India. India adalah salah satu peradaban tertua di dunia dengan beragam kaleidoskopik dan warisan budaya yang kaya. India telah mencapai kemajuan sosial ekonomi sejak kemerdekaannya, yaitu 15 Agustus 1947. India juga telah menjadi negara berswasembada dalam produksi pertanian dan sekarang merupakan salah satu negara industri terkemuka di dunia. Lompatan kemajuan India lainnya adalah salah satu negara yang telah melakukan perjalanan ke luar angkasa. Wilayah India mencakup area seluas 32,87 km persegi, membentang dari ketinggian Himalaya yang tertutup salju, sehingga hutan hujan tropis di selatan. Sebagai negara terbesar ke-7 di dunia, India terpisah di negara-negara Asia lainnya yang ditandai oleh pegunungan dan laut, yang memberi negara ini entitas geografis yang berbeda. Dibatasi oleh Himalaya yang sangat luas di utara, luas daerah Hindia membentang ke selatan, berangsur-angsur turun ke Samudra Hindia antara Teluk Bengal di timur dan Laut Arab di barat. Letak sepenuhnya di belahan bumi utara, daratan India membentang antara garis lintang 8 derajat 4 dan 37 derajat 6 utara, garis bujur 68 derajat 7 dan 90 derajat 25 timur, dan berukuran sekitar 3.214 km dari utara ke selatan antara garis lintang ekstrim, dan sekitar 2.933 km dari timur ke barat di antara garis bujur ekstrim, memiliki perbatasan darat sekitar 15.200 km. Sementara panjang total garis pantai daratan Kepulauan Kepulauan Lakshadweep dan Kepulauan Andaman dan Nicobar adalah 7.516,6 km. Perbatasan Afghanistan dan Pakistan di barat laut, Tiongkok, Bhutan dan Nepal di utara, Myanmar di timur, dan Bangladesh di sebelah timur Benggala Barat. Sri Lanka dipisahkan dari India oleh saluran laut yang sempit yang dibentuk oleh Selat Palk dan Teluk Mannar. Garis pantai 7.517 km meliputi daratan Kepulauan Lakshadweep dan Kepulauan Andaman dan Nicobar. Iklim
India secara luas dapat diklarifikasikan sebagai musim hujan tropis. Tetapi, meskipun sebagian besar bagian utara India terletak di luar zona tropis, seluruh negara memiliki iklim tropis yang ditandai oleh suhu yang relatif tinggi dan musim dingin yang kering. Ada 4 musim di India. Yang pertama adalah musim dingin dari bulan Desember sampai bulan Februari, kemudian musim panas dari bulan Maret sampai bulan Juni, musim hujan barat daya dari Juni September, pasca musim hujan dari Oktober sampai November. Dataran di India terdiri dari 4 wilayah, yaitu zona gunung besar, dataran Gangga dan Indus, wilayah padang pasir, dan semenanjung selatan. Waktu standar India GMT 5.30. Luas area 3,3 juta kilometer persegi. Kode telepon negara India adalah +91. Sistem politik yaitu Republik Federal, lagu kebangsaan Jana Gana Mana, kebangsaan India, kepala negara Presiden Ramnath Kovind, 25 Juli 2017, kepala pemerintahan Narendra Modi, yaitu dari 26 Mei 2019 sampai periode kedua. Menteri Luar Negeri Dr. Subrahmanyam Jaishankar diangkat dari tanggal 31 Mei 2019. Duta Besar India Y.M. Manoj Kumar Bharti, yaitu kredensial disampaikan pada tanggal 4 Februari 2021. Baik, saya akan menjelaskan tentang keadaan di negara India tersebut dari sumber daya alamnya dan sampai dengan nilai ekonominya. Untuk sumber daya alam yang ada di India itu ada batu bara, biji besi, biji mangan, mika, bauksit, minyak bumi, biji titanium, kromit, gas alam, magnesit, batu kapur, tanah garapan, dolomit, barites, kaolin, gypsum, apatit, fosfat, steatit, fluorid, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bahaya alam sendiri yang ada di negara India ini, untuk gejala alamnya itu ada banjir monsun, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor. Adapun ras-ras yang ada di negara India tersebut ada 5 ras utama, yaitu ada Australoid, Mongoloid, Europoid, Kaukasia, dan Negroid, yang perwakilannya berada di antara orang-orang India. Adapun populasi di negara India tersebut, menurut Bank Dunia World Bank tahun 2018 itu ada sekitar 1,353 miliar. Untuk tingkat harapan hidup yaitu 65,8% pada pria dan 68,1 tahun pada wanita pada periode 2006 sampai 2011. Untuk rasio seks yaitu 940 wanita per 1000 pria menurut sensus 2011. Untuk tingkat kelahirannya di negara India, tingkat kelahiran kasar adalah 18,3% pada tahun 2009. Dan untuk tingkat kematiannya, untuk tingkat kematian kasar itu 7,3% pada tahun 2009. Untuk literasi, menurut hasil sementara dari sensus 2011, tingkat melek huruf di negara ini mencapai 74,4%, 82,42% untuk pria dan 65,46% untuk wanita. Untuk agama-agama yang dianut oleh masyarakat di India, menurut sensus tahun 2001 dari total populasi 1,28 juta di negara India, Hindu merupakan mayoritas dengan 80,5%. Muslim berada di urutan keduanya dengan 13,4% dan diikuti oleh orang Kristen, Sikh, Buddha, Jain, dan lainnya. Untuk bahasa yang dipakai oleh masyarakat di India, ada 22 bahasa berbeda yang telah diakui oleh konstitusi India, di mana bahasa Hindi adalah bahasa resmi.
pasal 343 ayat 3 memuatkan perleman untuk menghasilkan peraturan bahwa bahasa Inggris digunakan juga di India untuk kepentingan atau tujuan resmi. Untuk PDB sendiri di negara tersebut yaitu 2.726 triliun US dollar menurut Bank Dunia atau World Bank tahun 2018. Untuk PDB per kapitanya yaitu 2015,29 US dollar menurut World Bank pada tahun 2018, dan nilai ekonominya yaitu 6.982 menurut World Bank pada tahun 2018.